Shalom teman-teman, Anda pasti hari ini diberkati, amin. Saya percaya demikian, Anda diberkati. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pasti diberkati. Ada satu tema yang menarik yang ingin kita diskusikan bersama buat Anda. Ya, sama-sama kita diskusikan tema ini. Dan kadangkala tema ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kompleks bahkan di dalam internal gereja sendiri. Saya akan bacakan buat Anda dalam satu nats Alkitab. Efesus pasal yang kedua ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, luar biasa ya. Efesus 2 ayat 15. Anda mungkin kaget, ya mungkin belum pernah baca atau sudah pernah baca tetapi lupa mengingat bahwa Paulus mau mengatakan bahwa dengan matinya Yesus, ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya. Nah, ini luar biasa. Ya, saya percaya bahwa Anda mungkin setuju dengan saya, atau Anda mungkin tidak setuju dengan saya, tetapi firman mengatakan demikian. Ketika Rasul Paulus berkata demikian, tentunya dia dan pengikutnya dan jemaatnya tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Apa tuh hukum Taurat? Ya, dan aturan hukum yang mau mengatur kehidupan, hukum yang mau mengatur kehidupan. Apakah kehidupan sehari-hari, ya, atau yang ada di gereja ya waktu itu, ya, tidak seperti itu. Sebab ketika bait Allah ketika itu, ya, sudah tidak menjadi sentral fokus daripada pemberitaan Injil, bait Allah bukan lagi rumah Allah, dan ketika Yesus telah mati dan bangkit, maka sentral pemahaman, fokus pemahaman kita, fokus iman kita kepada Yesus yang bangkit, bukan kepada bait Allah, di mana Allah bertata di dalam baitnya. Tidak lagi. Dengan demikian, Paulus dengan tegas mengatakan, ketika Yesus mati dan bangkit, ya, sekali lagi, ketika Yesus mati dan bangkit, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintahnya. Apa itu teman-teman, sahabat-sahabatku? Ya tentu ritual ibadah di bait Allah ada aturan-aturannya, ada korban sembelihan, ya. Kemudian soal najis, soal apa? Sunat. Seperti itu teman-teman. Ya, mencuci tangan, ya, soal Sabat, ya, ritual-ritual lainnya, ya, hukum, ya, terkait hukum yang terkait dengan orang asing, hukum yang terkait dengan budak, ya, itu yang dimaksudkan. Tidak lagi, ya. Ketika Yesus mati, maka segala sesuatu dibatalkan bersama aturan-aturan. Lalu apakah orang Kristen tidak ikut atau tidak menjalankan kehidupan berdasarkan aturan? Ya, aturan negara. Oh, harus teman-teman. Harus. Rasul Paulus di dalam kitab Roma, dalam suratnya kepada jemaat Roma, pemerintah itu adalah wakil Allah. Jadi jika dikatakan pemerintah wakil Allah, maka sebenarnya
ketika kita berada di mana saja, maka kita taat terhadap hukum-hukum pemerintah. Nah, itu yang saya ingin tegaskan kembali. Sehingga kita dengan kehidupan yang baru bersama dengan Yesus, di dalam segala kehidupan kita, ya kita betul-betul diikat menjadi satu, tidak lagi taat terhadap aturan-aturan di dalam Taurat, ya. Bukan taat ya, artinya kita tidak menjalankan lagi, tapi kita hidup di dalam kasih karunia anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.